Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 IPS MA Ribatul Muta'alimin Kota Pekalongan yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan mungkin untuk yang masih kurang enak badan, semoga lekas sembuh. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, sebelum kita membahas bab pertama pada pertemuan kita hari ini, saya akan menyampaikan mengenai kontrak pembelajaran untuk mata pelajaran ekonomi kelas 11. Yang pertama, KKM untuk mata pelajaran ekonomi itu adalah 70. Lalu nilai akhir yang diperoleh itu berasal dari 2 kali rata-rata nilai harian ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS, kemudian semuanya ini dibagi 4. Lalu rata-rata nilai harian itu terdiri atas daftar hadir, sikap di sini itu termasuk dalam ketepatan waktu kalian dalam pengumpulan tugas, ya. Lalu tugas dan yang terakhir adalah ulangan harian. Apakah kalian sudah paham mengenai nilai-nilai ini atau masih ada yang kurang paham? Jika masih ada yang kurang paham, silahkan kalian bisa menanyakan nanti melalui WA group atau bisa japri saya. Kita lanjutkan ke bab pertama. Bab pertama, pendapatan nasional. Bagaimana cara menghitung pendapatan nasional? Kemudian apa saja komponen pendapatan nasional? Kita akan bahas pada bab 1 ini. Sebelum ke materinya, kita harus tahu dulu kenapa sih kita harus mempelajari materi tentang pendapatan nasional. Apa penting kita mempelajari tentang pendapatan nasional? Jadi anak-anakku, setelah nanti kalian mempelajari bab pendapatan nasional, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan pengertian, manfaat, dan komponen pendapatan nasional dengan tepat. Selain itu, kalian juga mampu mendeskripsikan metode pendapatan nasional dengan benar. Lalu apa lagi? Nah, diharapkan kalian dapat menjelaskan pendapatan per kapita dengan tepat. Kemudian, kalian mampu menganalisis distribusi pendapatan nasional dengan benar. Serta yang terakhir, diharapkan kalian mampu menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita sesuai metodenya. Kita lanjut ke konsep pendapatan nasional. Oh ya anak-anak, pada bab 1 ini nanti akan saya bagi untuk 2 kali pertemuan. Pertemuan hari ini kita akan membahas konsep pendapatan nasional, kemudian
pertemuan selanjutnya kita akan membahas metode-metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Ya. Oke, kita langsung membahas konsep pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Jadi pendapatan nasional itu secara sederhana diartikan sebagai keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya pendapatan nasional ini dihitung dalam kurun waktu 1 tahun. Ya, saya ulangi lagi. Secara sederhana, pendapatan nasional itu dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, apa sih faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional itu? Jadi faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yang pertama adalah keseluruhan permintaan dan penawaran. Keseluruhan permintaan adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang maupun jasa pada tingkat harga tertentu. Sedangkan keseluruhan penawaran adalah keseluruhan penawaran harga ataupun jasa yang ditawarkan produsen dalam tingkat harga tertentu. Jika permintaan naik, permintaan barang maupun jasa dari masyarakat akan meningkat. Kondisi tersebut dapat memicu produsen meningkatkan produksi barang dan atau jasa. Kenaikan produksi barang maupun jasa akan meningkatkan keseluruhan penawaran. Kenaikan permintaan dan keseluruhan penawaran tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua adalah investasi. Investasi mempunyai dampak besar terhadap pertambahan pendapatan nasional. Peningkatan investasi dalam negeri akan meningkatkan produksi nasional. Kondisi ini mempengaruhi pendapatan nasional selama periode tertentu. Masyarakat sebaiknya menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung atau diinvestasikan. Dengan membiasakan menabung dan berinvestasi, masyarakat dapat merencanakan masa depan yang baik. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional itu adalah konsumsi dan tabungan. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keseluruhan pendapatannya akan habis digunakan untuk konsumsi. Bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi, sebagian pendapatannya akan ditabung. Tabungan adalah bagian pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Naiknya konsumsi dan tabungan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional. Konsumsi dan tabungan setiap orang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi antara lain agama dan kepercayaan. Pada hari-hari besar perayaan agama, biasanya konsumsi masyarakat meningkat. Dibutuhkan sikap toleransi, saling menghargai dan saling menghormati antar pemeluk agama agar kehidupan beragama dalam masyarakat berjalan harmonis. Lalu poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu manfaat pendapatan nasional. Yang pertama adalah membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu.
Jadi karena pendapatan nasional itu dibuat dalam kurun